Mempertahankan martabat. Chris memimpin tentara bayaran iblis ke pintu ruang rapat. Melihat pintunya terkunci rapat, dia menebak pasti ada orang yang bersembunyi di dalam. Dia mengarahkan pistol ke pintu kayu dan berteriak, "Erika, aku tahu kamu ada di dalam. Keluarlah dengan patuh. Aku berjanji untuk tidak membunuhmu. Jika tidak, aku akan segera masuk." Wisnu mengerutkan alisnya dan siaga. Kedua pengawal pemula itu sangat ketakutan. Wisnu menggunakan tatapan matanya untuk menyampaikan kepada mereka agar tidak perlu takut, dan cukup tahan pintunya sekuat tenaga. Setelah Chris berteriak, dia tidak melihat pintu terbuka. Kemudian dia mendorong pintu dengan kuat. Pintu kayu ini benar-benar kuat. Tetapi hal ini tidak bisa menghentikan tindakannya. Chris melambaikan tangannya. "Ayo, ledakkan pintunya." Tentara bayaran iblis tidak kekurangan ahli peledak. Kedua tentara bayaran iblis itu dengan terampil mengeluarkan bom waktu dari tas mereka dan memasangnya di pintu kokoh ini. Chris berteriak, "Dengarkan orang-orang yang ada di dalam. Keluar dan menyerahlah dengan patuh. Jika tidak, kami akan bergegas masuk." Tidak ada pergerakan di dalam ruangan. Dan Chris tidak bermaksud untuk membunuh Erika secara langsung. Dia berharap bisa menangkap Erika hidup-hidup. Kemudian memancing Alex untuk datang menyelamatkannya dan membunuh semuanya dalam satu kali. "Jika kalian masih tidak membuka pintu, aku akan meledakkannya." Teriakan Chris membuat kedua pengawal ketakutan. Mereka memandang Wisnu. "Kapten, haruskah kita menyerah?" Wisnu berkata dengan marah. "Apa kalian pengecut? Tahan itu. Apa yang kalian takutkan? Walau harus mati, kita juga harus berjuang hingga akhir." Melihat kemarahan Wisnu yang menggelegar, kedua pengawal tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka berusaha keras untuk menahan pintu. Melihat tidak ada gerakan di dalam, Chris segera meledakkan bom. Boom! Pintu ruang rapat dirobohkan. Chris menendang meja yang hancur itu dan masuk sambil menyeringai. "Kapten Wisnu, selamatkan kami." Kedua pengawal itu berusaha meminta pertolongan dengan darah berlumuran darah karena ledakan bom. Ketika Chris menginjak mereka masing-masing dengan kedua kaki, dua pengawal tersebut langsung mati kehabisan darah. Wisnu memarahi, "Dasar biadab. Mereka tidak ada dendam denganmu. Kenapa kamu sekejam itu?" Chris bertanya, "Di mana Erika? Serahkan dia. Aku akan mengampunimu." Wisnu mencibir, "Erika, aku tidak kenal. Apalagi yang ingin kalian lakukan?" "Aku tidak takut. Polisi akan segera mengepung tempat ini. Cepat letakkan senjatamu dan menyerah jika kalian tahu diri. Mungkin saja hukuman kalian akan diringankan." Setelah selesai berbicara, Wisnu bersiaga untuk memulai pertarungan. Chris memandangi ruang rapat sekali lagi. Selain meja dan kursi, tidak ada tempat untuk menyembunyikan orang. Dia marah. "Beraninya wanita gendut itu berbohong padaku." Chris memandang Wisnu. "Hanya dia yang tersisa. Apa kamu tahu siapa kami?" "Tidak masalah memberitahumu. Kami adalah tentara bayaran iblis yang terkenal di dunia. Kami akan membunuh sebanyak mungkin polisi yang datang." "Setan. Bajingan. Sombong sekali. Beraninya melawan pemerintah." Wisnu mengayunkan tinjunya. "Kalahkan aku dulu jika kamu memang sehebat itu." Wisnu tidak menakutinya. Dia memang punya kemampuan yang tak kalah hebatnya dari Haris. Apalagi dia telah berjuang bersama dengan Haris selama 20 tahun. Medan perang macam apa yang belum pernah dia temui? Tujuan Wisnu adalah untuk membuat marah pemimpin tentara bayaran. Lawannya sangat sombong dan pasti akan menyetujui tantangannya.
Dia tahu pihak lawan punya banyak orang. Jika dia menarik pelatuk, dirinya pasti akan mati. Jika 1 lawan 1, mungkin dia masih punya kesempatan hidup. Oleh karena itu, dia mengepalkan tinjunya dan menatap Chris dengan cermat. Dia berharap bisa membunuh atau menjatuhkan para perampok ini dengan kekuatannya. Chris tertawa terbahak-bahak. Bagus. Beraninya mau melawanku. Aku akan mengabulkannya. Wisnu membuka kuda-kuda, menatap Chris, dan berkata, siapa yang mati dan hidup? Kita bicarakan nanti. Setelah selesai berbicara, Wisnu mencondongkan tubuh ke depan dan mengambil langkah besar. Telapak tangannya diarahkan tepat ke arah Chris. Chris juga tidak menghindar. Dia mendorong pukulan Wisnu ke depan dengan satu tangan, dan Wisnu terdorong mundur beberapa langkah, sedangkan Chris tidak bergerak sama sekali. Setelah itu, Chris bergegas maju dan menendang tulang rusuk Wisnu. Wisnu dengan cepat mundur dan menghindar, tetapi Chris melontarkan pukulan berat lainnya. Kecepatan pukulannya terlalu cepat. Wisnu terlempar karena pukulannya, menyebabkan tulangnya hampir patah. Chris mencibir, "Hei, jangan pura-pura. Bangun, ayo lanjutkan." Wisnu menggertakkan gigi dan bangkit, lalu bergegas menuju Chris lagi. Chris menendang dan dihindari oleh Wisnu. Chris meninju ke belakang. Gerakannya secepat kilat. Tidak ada cara untuk menghindari pukulan ini. Wisnu panik sekarang. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan mampu bertahan. Dia mengerahkan kekuatan terakhir untuk menyerang dengan kedua tangan, dan menghentikan pukulan berat lawan. Kekuatan penuh seorang ahli sangat menakutkan. Wisnu tidak bisa menahannya meskipun dia sudah siap. Bruk. Setelah Wisnu terpukul, tubuhnya jatuh seperti layang-layang kertas yang rusak dan membentur dinding. Seteguk darah keluar dari mulutnya. Wisnu melihat Chris dan berkata, "Brengsek, Alex pasti akan membalaskan dendamku cepat atau lambat." Setelah itu dia meninggal. Chris menggelengkan kepalanya. Sayang sekali. Membosankan. Dia melambaikan tangannya dan memimpin tentara bayaran lainnya kembali ke aula untuk kembali mencari Erika. Ada pertempuran sengit di ruang rapat dan Wisnu terbunuh. Erika yang bersembunyi di langit-langit mendengarnya dengan jelas. "Alex pasti akan membalaskan dendamku," kata terakhir Wisnu sebelum meninggal. Erika dengan cepat menemukan ponselnya. Dia tidak berani menelepon. Dia khawatir akan didengar oleh tentara bayaran iblis. Dia diam-diam mengirim pesan teks ke Alex, memberitahu Alex tentang situasinya saat ini, dan meminta Alex untuk datang menyelamatkan dirinya. Setelah mengirim pesan teks, Erika mengalihkan telepon ke mode pesawat dan menyentuh kepala Lily. Erika bertanya dengan suara rendah, "Lily, takut tidak?" Lily berkata, "Tidak. Bibi, aku tidak akan berteriak. Jika orang jahat mendengarnya, dia akan datang menangkap kita. Tapi aku rindu ibu." Erika menghiburnya, "Lily, ada terlalu banyak orang jahat di luar. Kita tidak bisa mencari ibumu. Namun, paman polisi akan segera datang, dan orang-orang jahat ini akan ditangkap secepatnya. Saat mereka semua ditangkap, kita bisa turun dan mencari ibumu." Chris memimpin tentara bayaran iblis kembali ke ruang pameran dengan marah. Dia bertanya pada Rigo dulu, "Sudah ketemu Erika belum?" Rigo menggelengkan kepalanya. "Belum. Bukannya kamu mencarinya? Tugasku adalah menjaga para sandera." Tadi, Shaun pergi ke ruang pengawas. Chris marah. "Brengsek, siapa tadi yang berbohong padaku?" Dia berbalik dengan marah, mencari wanita gemuk itu.
Wanita gemuk mendengar ada yang salah. Dia segera menundukkan kepalanya untuk bersembunyi. Tepat saat ini, sirene polisi di luar museum berbunyi. Polisi patroli terdekat sudah sampai di bawah gedung begitu menerima laporan. Belasan polisi memimpin dalam membuka pertempuran. Tetapi tanpa seorang perwira polisi, mereka tidak berani bertindak gegabah. Akhir bagi orang jahat. Meskipun wanita gemuk itu menundukkan kepalanya, tapi ukuran badannya berbeda dari yang lain, dan Chris segera menemukannya. Chris melangkah mendekat dan menangkap wanita gemuk itu dari kelompok sandera. Wanita gemuk itu tertawa dan berkata, "Kak, apa kamu menangkap cewek itu? Bisakah kamu melepaskanku?" Chris berkata dengan dingin, "Ya, kamu boleh pergi." Wanita gemuk itu sangat senang. "Baguslah, terima kasih. Aku berjanji untuk tidak mengatakan apa-apa setelah keluar." Pria di sampingnya adalah suaminya yang masih muda, dan suaminya menarik tangannya. "Sayang, bicarakan baik-baik dengannya. Aku juga tidak ingin tinggal di sini." Wanita gendut itu bertanya dengan berani, "Maaf, bisakah kamu melepaskan suamiku juga?" Chris berkata dengan dingin, "Kamu pergi sendiri." Wanita gemuk itu mengangguk berulang kali. "Baik, aku akan pergi sendiri." Dia menoleh ke suaminya. "Sayang, maaf ya. Mereka bilang aku harus pergi sendiri. Begini saja, aku akan menunggumu di luar." Ekspresi wajah suaminya berubah. "Dasar wanita sialan. Bisa-bisanya aku baik padamu sebelumnya. Kamu bahkan tidak peduli dengan hidup matiku." Saras bahkan lebih membenci wanita gemuk itu. "Wanita sialan. Kamu patut mati. Kenapa para penjahat itu bisa mengampuninya?" Benar saja. Ketika wanita gemuk itu berbalik dan hendak pergi, Chris berkata, "Tunggu dulu." Wanita gendut itu berhenti. Dia menoleh dan ketakutan menatap wajah dingin Chris. Kak, bukannya aku sudah boleh pergi?" Chris berkata, "Aku bisa melepaskanmu. Tapi kamu harus pergi dari sini." Wanita gemuk itu tertegun, dan mengarahkan jarinya ke pintu. "Pintunya ada di sini. Di sana jendela." Chris mencibir, "Kamu begitu bodoh. Jadi tidak pantas keluar melalui pintu. Aku ingin kamu keluar lewat jendela." "Bodoh." Wanita gendut itu terkejut. "Kak, jangan bercanda. Jendela. Bukankah aku akan mati?" Chris berkata dengan marah. "Kemari, lempar dia." Wanita gendut itu ketakutan ketika dia mendengar itu. "Kak, tolong. Jangan bunuh aku." Tentara bayaran iblis tidak mendengarkan permintaannya. Dua orang dari mereka mengangkat wanita itu dan pergi. Semua orang kaya yang hadir berkata, "Wanita ini pantas mati." Saras lebih senang lagi. "Wanita sialan. Kamu mengkhianati putriku. Siapa yang akan mati jika bukan kamu?" Dua tentara bayaran iblis membawa wanita gemuk yang menangis itu ke jendela. Dan Chris berkata, "Aku tanya sekali lagi, di mana wanita di foto itu?" Wanita gendut itu begitu ketakutan hingga mengompoli celananya. Dan berkata, "Kak, aku benar-benar sudah bilang. Apa yang baru saja kukatakan padamu itu benar. Aku ini penakut. Jangan menakut-nakutiku. Berhenti omong kosong. Lempar dia." Seiring perintah Chris, kedua tentara bayaran iblis melemparkan wanita gemuk itu langsung keluar jendela. Suara jeritan memekikan telinga, dan orang jahat pada akhirnya akan mendapatkan balasan yang buruk. Benar-benar bagus. Sudah mati. Dia pantas mendapatkannya. Saras akhirnya mengeluarkan semua kekesalannya.
Chris juga lega setelah wanita gemuk itu mati terjatuh. Dia berkata pada Rigo, "Terus awasi di sini. Aku akan mencari wanita itu." Dia memimpin orang-orang ke bawah untuk mencari. Bramantio sangat muram. Putra dan menantunya pasti sudah dalam masalah. Dan saudaranya Wisnu mungkin juga telah terbunuh. Mata Bramantio memerah. Dia dipaksa untuk menanggung kesedihan yang luar biasa. Dia menelepon semua pengawal di sekelilingnya. Denny, Teddy, dan Edo telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Dan semuanya adalah ahli tingkat elit. Semuanya. Kita bertemu lawan yang kuat. Dan polisi tidak akan bisa datang secepat ini. Kita harus menjaga ruang pengawasan untuk menyelamatkan hidup kita. Aku akan memberikan tugas. Dan kalian masing-masing akan menjaga satu titik. Meskipun ketiga bawahannya memiliki pengalaman pengawal lebih dari 2 tahun. Tapi mereka tidak pernah terlibat dalam baku tembak berskala besar. Saat ini, ketiga pengawal sangat gugup. Dan tangan mereka yang memegang pistol terus gemetaran. Bramantio berkata, "Semuanya, tenanglah. Jangan takut. Nanti, pastikan untuk membidik dengan tepat sebelum menembak." "Kak Bram, kami mengingatnya." Ketiga pria itu menjawab bersama. Pada saat ini, pemimpin tentara bayaran iblis, Saun, memimpin tim pasukan ke ruang pengawasan. Saun adalah tentara bayaran hitam. Tubuhnya sangat kuat. Dan ilmu bela dirinya juga tinggi. Tentara bayaran iblis di bawahnya ini juga sangat berpengalaman. Mereka segera membuat pertahanan dan perlindungan. 2 orang yang berada di baris depan dengan cepat bergegas ke ruang pengawasan. Lagi pula, Bramantio juga seorang veteran yang pernah bertugas di pasukan khusus Angkatan Darat. Melihat musuh bergegas masuk, dia menembak 2 tembakan tepat sasaran dengan cepat. 2 orang pertama jatuh tertembak, dan 5 orang lainnya memanfaatkan situasi ini. Mereka menembak Bramantio dengan perlindungan lemari besi di samping. Dor, dor, dor. Suara tembakan tidak berhenti, sedangkan Bramantio berjuang sendirian. Dia berteriak, "Apa kalian bodoh? Cepat tembak!" 3 pengawal lainnya bak bangun dari mimpi. Mereka segera mengangkat senjata dan menembak bersama. Sayangnya, tidak ada satupun tembakan mereka yang membunuh tentara bayaran iblis. Hanya Bramantio yang membunuh 2 tentara bayaran lagi dengan keahlian menembak yang tepat. Medan di ruang pengawasan sangat rumit. Dan karena tidak ada cahaya, Bramantio dan beberapa orang menempati keuntungan tempat itu. Tentara bayaran iblis menderita kerugian karena 3 hingga 4 orang terbunuh sekaligus. Dalam pertarungan antara kedua belah pihak, dikarenakan kurangnya pengalaman, Denny lupa untuk mengubah posisinya selama menembak terus-menerus. Dan akhirnya dia ditembak mati oleh Saun licik yang memanfaatkan kesempatan tersebut. Melihat anggota timnya meninggal karena kesalahan seperti itu, Bramantio mengeluh pada dirinya sendiri. Orang-orang ini telah melupakan semua isi pelatihan yang biasa mereka lakukan. Tidak ada taktik sama sekali. Bramantio berteriak dengan cemas. Tembak setelah membidik dengan tepat. Jangan sia-siakan semua pelurunya. Namun, melihat kematian tragis temannya, pengawal di sebelah Denny tiba-tiba kehilangan akal sehatnya. "Aku akan membunuhmu." Dia mengambil pistolnya dan menyerang tentara bayaran iblis sambil menembak. "Orang yang membunuh saudaraku harus mati." Dia melepaskan 3 tembakan ke Saun, tapi tidak satu pun mengenainya. Ketika Saun melihat orang ini menyerang sendirian, Saun langsung melepaskan tembakan ke arahnya tanpa berpikir. Tembakan ini mengenai bagian jantung dan Teddy tewas di tempat.
Bramantio memarahi lagi. Dasar bodoh. Apa artinya mati sia-sia begini? Saun menyeringai dan memimpin tentara bayaran iblisnya untuk maju 10 meter lagi. Barisan pertahanan asli Bramantio hancur. Dia melihat ke pengawal yang mengikutinya. Edo terlihat cukup tenang. Bramantio berkata kepadanya, "Edo, ruang pengawasan sudah tidak bisa ditempati lagi. Kita harus menghemat tenaga untuk menangani mereka. Kita pergi ke gudang dulu." Edo berkata, "Paman Bram, aku akan mendengarkan pengaturanmu." Keduanya pergi dengan cepat. Di sebelah ruang pengawasan utama ada sebuah ruang penyimpanan terbengkalai. Bramantio dan Edo masuk ke dalam ruangan ini dan memanfaatkan medan yang menguntungkan untuk bersembunyi di kegelapan. Bramantio dan Edo menggunakan tembakan untuk menghentikan penjahat yang hendak menyerbu masuk sambil mengubah posisi mereka. Pertempuran berdarah di ruang pengawasan. Karena keahlian menembak Bramantio yang tepat dan kerja sama Edo, sulit bagi tentara bayaran iblis untuk menyerang masuk. Dalam pertempuran sengit ini, satu lagi tentara bayaran iblis terbunuh. Karena mereka tidak tahu situasi di dalam, 2 tentara bayaran iblis sudah dibunuh oleh Bramantio sebelum mereka masuk. 3 orang sisanya tidak berani menyerang dengan gegabah. Melihat anak buahnya mati satu demi satu, Saun melambai, "Hentikan serangan." Saun bersembunyi di luar pintu dan diam-diam memeriksa medan. Meski ruang penyimpanan tempat Bramantio bersembunyi tidak besar, tapi medan di dalamnya cukup rumit, dan sangat merugikan jika dia masuk begitu saja. Dia diam-diam memikirkan rencana penyerangan. Di dalam ruang penyimpanan, Bramantio sangat cemas. Sudah 10 menit sejak menelepon polisi. Mengapa masih tidak ada yang datang? Jika mereka masih tidak datang, dirinya dan Edo akan mati. Bramantio bertanya dengan suara rendah. "Edo, berapa banyak peluru yang kamu punya?" Edo berkata, "Paman, aku masih punya 4 peluru." "Edo, kita harus bertahan hari ini. Polisi akan segera datang." Saat berbicara, seorang tentara bayaran bergegas masuk. Edo mengangkat tangannya dan menjatuhkan tentara bayaran itu. "Edo, tembakan bagus." Bramantio memuji. Edo tersenyum pahit. "Paman, ini pertama kalinya aku membunuh orang." Melihat umpan yang masuk mati terbunuh, Saun kembali mendesak 2 tentara bayaran iblis yang tersisa. "Kalian berdua harus waspada. 1 ke kiri dan 1 ke kanan untuk membunuh mereka secara terpisah." Kedua tentara bayaran itu mengerti. Salah satunya berguling ke depan pintu. Kemudian senapan mesin ringan di tangannya menembak ke tempat persembunyian Edo. Dalam situasi panik, Edo menembak terus-menerus ke pihak lawan. 3 peluru yang tersisa semuanya ditembakkan, dan 2 tentara bayaran semuanya tewas. 3 peluru untuk membunuh 2 tentara bayaran. Keahlian menembak ini cukup bagus. Bramantio memuji, "Edo, kamu benar-benar hebat. Setelah ini, aku akan melapor ke Tuan Haris untuk mempromosikanmu sebagai kapten." Edo melihat pistol di tangannya. "Paman, peluruku sudah habis." Bramantio mengeluarkan 1 peluru dari senjatanya. "Edo, peluru terakhir harus digunakan pada saat paling kritis." Edo mengangguk dan menundukkan kepalanya untuk mengisi peluru ke dalam magasin. Bramantio dan Edo masing-masing ke kiri dan kanan. Mereka bekerja sama menjaga pintu. Bramantio berteriak, "Hei, masuklah jika berani." Bramantio mencoba memprovokasi lawannya dan membuatnya masuk untuk mempermudahnya membunuh Saun. Saun benar-benar terprovokasi. "Bajingan, aku akan membunuhmu setelah masuk."
Aku akan memotongmu dengan pisau dan memberi makan ikan. Saun tahu bahwa keahlian menembak lawannya bagus. Jadi dia tidak berani masuk dengan gegabah. Saat berbalik, muncul sebuah ide di benak Saun ketika melihat tempat sampah di depan pintu yang tingginya lebih dari 1 meter. Dia diam-diam mengambil tempat sampah itu. Kemudian mengeluarkan senter kecil dari belakang dan bersembunyi di balik pintu. Setelah memeriksa situasi di dalamnya, dia menyalakan senter. Setelah itu dia menutupi sinar lampu dengan tangannya, dan kemudian membuang tempat sampah sekuat tenaga. Di dalam kegelapan, tempat sampah itu terlihat seperti orang yang berguling masuk. Bramantio dan Edo menembak tempat sampah itu. Seiring dua bunyi suara keras, keduanya menyadari bahwa mereka telah ditipu. Bramantio segera menyadari bahwa posisinya terekspos. Dia dengan cepat berguling ke satu sisi sambil berteriak, "Edo, perhatikan persembunyianmu." Namun, sudah terlambat. Saun yang licik melemparkan senter ke arah Edo. Meskipun keahlian menembak Edo akurat dan penampilannya hari ini cukup berani, tapi dia tidak punya pengalaman tempur seperti Bramantio. Dia tercengang begitu di Sinai Center. Ketika ingin mengubah posisi persembunyiannya, semua sudah terlambat. Saun masuk dan menembak ke arah Edo. Peluru tanpa ampun ditembakkan tepat ke kepalanya. Edo yang malang tewas seketika. Begitu mengubah posisi, Saun juga langsung menembak Bramantio di sisi lain. Untungnya, Bramantio sangat waspada dan sudah berpindah posisi terlebih dahulu yang mengakibatkan tembakan Saun meleset. Meskipun peluru itu tidak mengenai Bramantio, tapi berhasil menakuti Bramantio. Lawannya benar-benar sangat kuat. Dia bersembunyi di balik deretan lemari stainless steel dan melihat pistolnya. Hanya ada satu peluru tersisa di magasin. Tembakan ini harus akurat. Jika tidak, hari ini akan menjadi hari kematiannya. Saun melihat Bramantio bersembunyi dan tidak berani keluar. Dia menyeringai, "Pahlawan macam apa yang bersembunyi? Bukannya ada peribahasa daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik mati berkalang tanah. Keluar dan tantang aku jika berani." Bramantio tidak terprovokasi olehnya, dan masih tidak menunjukkan diri. Saun mencibir, "Hanya pengecut yang tidak berani keluar." "Huff, masih ada satu peluru di pistolmu. Takut ya?" Bramantio terkejut. Dia bisa menebak hanya sisa satu peluru di pistolnya. Apa dia hanya asal tebak? Dia menyesuaikan nafasnya dan berpikir dalam hati, tidak akan memperhatikan jumlah peluru di magasin tanpa pengalaman bersenjata lebih dari 5 tahun. Peluru ini hampir tidak akan mungkin mengakhiri hidupnya. Mengapa aku begitu bodoh? Aku masih punya 3 pisau terbang. Mengapa tidak menggunakannya pada saat kritis seperti ini? Bramantio menyentuh 3 pisau terbang yang ada di pelukannya. Dia diam-diam menunggu waktu terbaik untuk menyerang. Mendengar pihak lain semakin dekat dengannya, Bramantio tiba-tiba muncul sambil berteriak. Dia mengangkat pistol dengan tangan kanannya dan menembak Saun. Dor. Hanya ada satu peluru dan harus ditembakkan dengan efisien. Keahlian menembak Bramantio memang sangat akurat. Dia sangat percaya diri dengan tembakan ini. Untuk menghindari terjadi kesalahan, dia juga memegang 3 pisau terbang di tangan kirinya. Namun, Saun adalah tentara bayaran super. Kesadarannya sangat sensitif. Mendengar suara tembakan tersebut, dia menghindar secara refleks, dan peluru itu meleset. Peluru menggores leher Saun, dan seberkas darah mengalir keluar. Saun menyekanya dengan tangan, lalu menjilatnya. "Pelurumu sudah habis. Masih tidak mau menyerahkan nyawamu? Bajingan.
Kaulah yang akan mati. Bramantio mengangkat tangannya. 3 pisau terbang ditembakkan ke arah dada Saun. Saun mengelak dengan seluruh kekuatannya. 2 pisau terbang melewati kepalanya. Tetapi pisau ketiga menembus bahunya. Bahkan meskipun tubuhnya sangat kokoh, Saun juga tetap menggigil kesakitan. Saun menjadi marah. Dia mengangkat tangan dan menembak. Peluru itu mengenai perut Bramantio. Bramantio menggertakkan gigi dan menyerang dengan lukanya. Dia berjuang mati-matian melawan Saun. Saun melayangkan pukulan yang berat kepada Bramantio. Pukulan itu mengenai kepala Bramantio. Bramantio merasa pusing dan pandangannya menjadi kabur. Sulit baginya untuk bertahan lagi. Kak Haris, kali ini aku mengecewakan kepercayaanmu. Jika perabotan museum tidak bisa dipertahankan, keluarga Wibowo akan hancur. Maaf, aku benar-benar tidak bisa. Dengan kesedihan di hatinya, Bramantio dengan lemah menopang dinding dengan satu tangan, dan masih ingin terus berjuang. Berapa lama lagi kamu bisa bertahan? Matilah. Saun menendangnya dengan kuat. Bramantio tidak bisa lagi bertahan. Dia memuntahkan banyak darah dan mati. Tidak tahu diri. Beraninya bertarung denganku. Pelajari beberapa keterampilan dan kembali di kehidupan berikutnya. Saun dengan bangga memandang Bramantio yang sudah mati. Devan ditangkap. Perubahan yang luar biasa telah terjadi di museum. Tentara bayaran iblis menempati ruang pengawas dan menguasai seluruh bangunan. Jika Alex ada di sana, tidak satu pun dari tragedi ini akan terjadi. Tetapi panggilan dari Nova membuat Alex dan Friska pergi. Keduanya datang ke kantor polisi. Setelah melihat Nova, Alex bertanya, "Kapten Ardiansyah, ada masalah apa sampai panik begitu?" Nova berkata, "Bawahanku baru saja memberikan informasi kalau Devan membeli banyak peledak detonator dan menyembunyikannya di dalam mobilnya. Alex, aku khawatir dia akan berurusan denganmu." Alex juga terkejut. Devan sangat lemah. Bahkan jika dia menggunakan bahan peledak, dia juga tidak bisa menyakiti Alex. Namun, Alex khawatir Devan akan menggunakan bahan peledak untuk melawan keluarganya. Di mana Devan sekarang? Nova berkata, seorang penyelidik terus mengikutinya. Dan mobilnya masih diparkir di vilanya sekarang. Mobil itu telah dibawa pergi sekarang dan sedang menuju ke Gunung Runju. Alex terkejut. Tidak. Bukankah bajingan ini akan pergi ke rumahku? Dia harus dihentikan, kata Alex. Nova berkata, "Oke. Aku akan pergi dengan kalian berdua. Jika ada bukti lengkap, kita akan menangkap Devan." Mereka bertiga segera bergabung dengan penyelidik yang mengikuti Devan. Alex menemukan bahwa mobil pribadi Devan tidak menuju ke kediaman besar keluarga Buana setelah melewati Gunung Runju. Sebaliknya, dia berbelok dan langsung menuju ke sebuah pabrik kimia. Nova mengerutkan kening. Pabrik kimia itu milik keluarga Devan. Dia sedang membawa bahan peledak. Apa dia akan meledakkan pabriknya sendiri? Tepat ketika mereka bertiga menanyai Devan, ledakan terdengar di dalam pabrik kimia diikuti oleh lautan api. Friska berkata, "Apa yang dilakukan orang ini?" Alex mengerutkan alisnya dan berpikir dengan tenang. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Jangan-jangan bajingan ini sedang melakukan taktik umpan. Pada saat ini, mobil Devan keluar dari pintu belakang pabrik kimia. Dan Nova segera membuat keputusan. Tangkap dia dulu. 3 mobil menghadang di depan. Dan mobil Devan terpaksa berhenti. Devan juga terkejut saat melihat Nova dan Alex muncul. Apa yang akan kalian lakukan? Nova berkata, "Kami curiga kamu ada hubungannya dengan ledakan tadi."
Kamu sekarang ditangkap. Devan berkata dengan emosional. Kapten Ardiansyah, apa kamu bercanda? Pabrik kami baru saja terbakar, dan aku telah mengirim seseorang untuk melaporkannya. Bisa-bisanya kamu mengatakan bahwa aku sendiri yang melakukannya. Aku ingin menuntutmu karena fitnah. Nova mencibir, terserah. Jangan sampai aku menemukan bukti apapun di mobilmu. Dia mengeluarkan borgol dan memborgol Devan terlebih dahulu. Setelah itu, penyelidik lain mulai memeriksa. Dan ternyata sisa serbuk peledak dan alat peledak ditemukan di mobil Devan. Devan, apa lagi yang mau kamu katakan? Tanya Nova. Devan masih berdalih. Itu tidak ada hubungannya denganku. Apa aku bodoh atau gila sampai meledakkan pabrikku sendiri? Tidak ada masalah jika ada bahan peledak di dalam mobil. Keluargaku punya perusahaan dan tambang. Kebutuhan bahan peledak setiap saat adalah kebutuhan pekerjaan. Pada saat ini, ponsel Alex menerima panggilan telepon dari Bramantio yang berada di museum untuk meminta bantuan. Pada saat yang sama, ponsel Nova juga menerima panggilan dari kantor Kapten Ardiansyah. Sesuatu terjadi di museum. Sejumlah besar tentara bayaran bersenjata menempati museum. Alex berkata, sesuai dugaanku. Ayo cepat kembali. Nova juga menyadari bahwa situasinya darurat. Dia meminta penyelidik untuk membawa Devan kembali ke kantor polisi. Mereka bertiga bergegas ke museum. Saat ketiganya tiba di museum, polisi yang datang lebih awal sudah mengepung gedung. Yuda juga tiba. Dia berkata kepada Friska, Nona, Paman mendengar ada yang tidak beres dengan museum. Dia sangat cemas. Jadi dia menyuruhku untuk datang. Aku baru saja mengetahui bahwa sejumlah besar pasukan bersenjata menduduki museum. Ada banyak korban di antara orang-orang kita. Friska mengangguk. Baik. Lapor, Kapten. Sejumlah besar pasukan bersenjata telah menguasai museum. Aku sedang bersiap untuk menyerang. Evan yang baru saja dipindahkan ke tim polisi kriminal, sudah bersenjata lengkap dan bersiap melakukan penyerangan. Melihat Alex dan Nova ada di sini, Evan datang untuk memberitahu Nova apa yang terjadi di sini. Mendengar ada banyak korban jiwa di museum, Alex jadi dia cemas. Apa kamu tahu ada berapa orang? Evan berkata, Tuan Alex, aku juga baru saja tiba. Dan situasi di dalam gedung saat ini tidak begitu jelas. Nova bertanya, siapa yang datang lebih dulu? Lapor. Pemimpin patroli Roni melaporkan. Menurut kabar yang kami terima, sekitar 40 perampok bersenjata menyerbu ke dalam museum. Mereka memiliki senjata berat. Nova berpikir sejenak, lalu berkata kepada semua orang, kita tidak bisa menyerang dengan gegabah tanpa mengetahui dengan jelas situasi musuh. Semuanya siaga di tempat. Aku akan segera memberitahu Inspektur Gilang. Inspektur Gilang bergegas ke museum setelah mendengar berita itu. Tidak hanya dia, tetapi juga Sekretaris Harun dari Komite Partai Kota, Wali Kota Tantono dan beberapa wakil wali kota lainnya juga bergegas ke museum. Sekretaris Harun bertanya ketika dia turun dari mobil, Kapten Ardiansyah, bagaimana situasinya sekarang? Nova melaporkan dengan jujur, Pak Harun, menurut informasi terbaru yang kami miliki, terjadi perampokan pada pameran perabotan museum dan ada sekitar 40 penjahat bersenjata. Sekarang, seluruh museum berada di bawah kendali mereka. Karena para sandera ada di dalam, dan para penjahat tersebut memiliki senjata, kami tidak berani bertindak gegabah. Sekretaris Harun berkata, 3 perabotan itu adalah harta berharga. Jangan sampai ada yang terjadi.
Mari kita bahas bagaimana menyelesaikannya. Inspektur Gilang bertanya. Jadi, syarat apa yang diajukan pihak musuh? Nova menggelengkan kepalanya. Belum ada syarat apapun. Tapi ada mayat wanita yang baru saja dilempar dari lantai atas. Inspektur Gilang berkata dengan cemas. Untuk mencegah kecelakaan, pihak polisi telah mengirim ribuan petugas polisi untuk menjaga keamanan di semua jalan di luar Jakarta. Kenapa begitu banyak perampok muncul sekaligus? Bagaimana mereka bisa masuk ke dalam dengan senjata lengkap? Apa semua penjaga kita sudah buta? Nova melaporkan, Inspektur. Ada kasus yang harus aku laporkan kepadamu. Aku pikir sekelompok orang ini pasti sudah merencanakannya dengan hati-hati. 10 menit yang lalu, sebuah pabrik kimia di kota kita tiba-tiba meledak dan banyak korban jiwa. Tersangka Devan telah kutangkap. Aku curiga Devan bekerja sama dengan orang-orang ini dan sengaja menarik perhatian pihak polisi. Sasarannya adalah pusat pameran. Inspektur Gilang berkata, jika ini masalahnya, kita boleh mentolerirnya. Sekretaris Harun berkata, kasus Devan akan diinterogasi nanti. Saat ini, kita harus menyelesaikan situasi di museum. Berusahalah sebaik mungkin untuk tidak menimbulkan korban lagi. Terlebih lagi jangan sampai ketiga perabot itu dirampok. Nova berkata, untuk saat ini tidak ada cara lain. Aku akan memimpin orang-orang untuk masuk dan membunuh para perampok ini. Alex berkata, aku akan pergi denganmu. Beri aku seragam tempur. Nova berkata, Alex, tidak kali ini. Ini adalah situasi khusus. Aku adalah Kapten Polisi Kriminal Jakarta. Hal ini terkait dengan masalah kuasa komando. Siapa di antara para polisi yang mengenalmu? Begitu perintah tidak dijalankan dengan tepat, kitalah yang akan dirugikan. Episode sebelumnya. Pertempuran berdarah di ruang pengawasan. Episode berikutnya. Tim penyerangan.